Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Baik. Ya, pada pekan lalu terakhir kita membahas integral tak wajar ya. Kita telah membahas tentang integral tak wajar jenis pertama, yaitu saat batas pengintegralannya tak berhingga. Nah, kali ini kita akan membahas jenis kedua, yaitu integran tak hingga, yaitu fungsi yang diintegralkan bernilai tak terbatas pada beberapa titik yang dituju di daerah pengintegralannya. Oke, sebagai contoh, misalnya integral super X dari 0 sampai 1 bermasalah di mana? Kalau seperti ini, di nolnya, Pak. di nolnya ya. Karena saat dia mendekat ke 0, nilai super X ini menuju tak hingga. Begitupun misalnya 0 sampai 2, misalnya X kuadrat dikurang 2X. Kalau ini bermasalah di mana? Dua, Pak. Di 2. Apakah di 2 saja? Di nol. Di 0 juga ya. Jadi ada bentuk seperti ini, bermasalahnya di 2 tempat. Nanti perlakuannya seperti apa? Seperti halnya saat minta hingga sampai tak hingga, kita perlu memecah intervalnya menjadi beberapa, sehingga masing-masing bagian itu hanya satu, nggak wajarnya. Bisa juga bentuknya seperti ini. Kalau ini gimana? Masalah nggak? Kalau X-nya 1. Nah, kalau X-nya 1, dan 1 itu ada di interval 0 sampai 2. Jadi, 3 contoh ini adalah bentuk contoh dari integral tak wajar yang jenis kedua ini. Oke, dan nanti ya kalau kita satukan ya kita bisa melihat integral misalnya dari 0 sampai tak hingga fungsinya seperti ini gitu. 0 ini bermasalah di tipe kedua, ya ini masalah tipe pertama gitu. Perlakuannya juga akan sama nanti kalau ada lebih dari satu titik di interval atau di batasnya sehingga integralnya nggak wajar, maka interval tersebut perlu dipecah terlebih dahulu. Kemudian kita periksa apakah masing-masing dari pecahannya itu konvergen. Kalau semua konvergen, maka integral awalnya konvergen. Kalau ada satu saja yang divergen, maka integral awalnya kita katakan divergen. Oke. Nah, secara definisi sebagai berikut, misalkan f itu fungsi yang kontinu pada interval a sampai b, jika limit x menuju b dari kiri, dari harga mutlak fx itu adalah tak hingga, maka integral a sampai b itu dari fungsi f itu sama dengan limit t menuju b dari kanan, dari kiri, integral a sampai t fx dx ya. Jadi definisinya kurang lebih serupa dengan integral yang jenis pertama ya, yaitu batas yang bermasalah itu dinyatakan sebagai variabel. Kemudian kita hitung integral tentunya dalam variabel tersebut, dan terakhir kita ambil nilai limitnya. Kalau ada dan berhingga, kita katakan integral asalnya konvergen dengan nilai limit tersebut. Jika tidak, kita katakan integralnya divergen. Jadi di sini limit B-nya menuju tak hingga gitu. Misalnya
integral 0 sampai 1 seper X dikurang 1 ya. Saat X-nya menuju 1, dia menuju negatif tak hingga di sini. Berarti integral ini kita tuliskan sebagai limit apa? T menuju 1 dari kiri. T menuju 1 dari kiri, integral 0 sampai T seper X dikurang 1 dx ya. Jadi kalau kita hitung, apa integral dari seper X dikurang 1? Ln X. Ln harga mutlak X dikurang 1 ya. Kita hitung di 0 dan T. Maka limit T dikurang menuju 1 dari kiri. Apa di sini? Ln dari harga mutlak T dikurang 1 dikurang ln 1 ya. Limit T 1 dari kiri ln harga mutlak T dikurang 1. Ya, ln 1 itu 0 ya. Hasilnya apa? Min infinite. Min enggak ya, negatif tak hingga. Kesimpulannya, integral 0 sampai 1 X dikurang 1 seper X dikurang 1 apa? Divergen. Divergen ya. Oke. Dengan cara yang sama, jika batas kirinya yang membesar tanpa batas untuk nilai fungsinya ya. Jika nilai fungsinya membesar tanpa batas untuk X yang mendekat ke batas kiri, kita bisa mendefinisikan hal yang serupa. Misalnya integral 0 sampai 1 seper X, berarti ini sama dengan atau seper akar X misalnya. Bermasalahnya di 0, Pak. 0 ya. Jadi ini kita nyatakan sebagai limit apa? Apakah T menuju T menuju 0, 0-nya dari kanan ya, betul. Integral T ke 1. T sampai 1 ya, seper akar X dx. Apa integral dari seper akar X dx? Dua akar X ya. Dihitung di T dan 1. Limit T menuju 0 dari kanan, 2 akar 1 dikurang 2 akar T. Berapa hasilnya? 2, Pak. 2 ya. Jadi integral ini, integral tak wajar yang konvergen ke 2 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Saya masih bingung cara nentuin dia dari kiri atau dari kanan itu dari mana, Pak? Dari kiri atau kanan, dari intervalnya saja. Coba ya. Ini intervalnya kan 0 sampai 1 ya. Intervalnya 0 sampai 1 yang bermasalah di 1. Kalau bermasalah di 1 berarti mendekatinya ke sana kan? 1, Pak. Iya. Dari arah kiri kan? Kirinya 1 kan?
Oh iya Nilai Pak, iya. nilai di intervalnya untuk mendekat ke 1 kan dari arah kiri atau yang lebih kecil dari 1 kan. Dengan alasan yang sama untuk yang kedua ini, karena yang bermasalah di 0, ya kita mendekatkan intervalnya ke 0. Mendekatkan X-nya ke 0 gitu ya, atau variabelnya ke nilai 0. Di sini lebih dari 0 kan nilai T-nya. Jadi dari kanan mendekatinya. Oke, baik Pak. Terima kasih, paham. Oke, jadi Pak, seperti ya. tapi tidak begitu berhubungan dengan materi, Pak. Untuk catatan yang ini tuh di sebelah mana ya, Pak? Karena di Teams yang Mat 2A itu saya Ya, baru yang catatan tutorial, Pak. catatan tutorial sebentar. Di library nggak ada? Di itu yang class notebook itu ya, Pak? Ya, kelas notebook terus library. Content library. Ya, silakan dicoba. Mungkin kalau baru dibuka harus itu dulu ya, loading dulu. Saya coba loading. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Bapak maaf mau bertanya. Ya, silakan. Mau mastiin aja berarti kalau yang ini tuh kita coba masukin si batas atas sama batas bawah ke fungsinya Pak. Ntar yang mana yang masalah baru jadi limitnya kayak gitu. Ya Pak ya. Eh, tidak harus ya. Seperti ini tadi saya akan beri contoh 3 ya. Di contoh ketiga ini batas atas dan bawahnya nggak masalah. Yang bermasalah yang di tengah. Oh iya. Yang Oh iya, iya. bermasalah di angka 1 kan. Jadi untuk yang ini nanti, ini perlu kita ubah jadi 0 sampai 1 ditambah 1 sampai 2. Seperti sifat integral saja. Nah, sekarang ini nggak wajar di 1 titik saja. Ya, hanya tidak wajar di 1 di batas atas. Yang ini tidak wajarnya di 1 juga, tapi di batas bawah. Nanti Anda cek apakah keduanya ini konvergen. Kalau dua-duanya konvergen, ya nilai yang kiri sama dengan jumlahnya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Pak, maaf, baru mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti itu kita harus ngecek intervalnya ya. Berarti kalau misalkan dari 0 dari ke 4, berarti kalau misalkan ada yang 2-nya itu bermasalah, berarti harus dicek. Benar. Iya, kita harus tahu fungsinya kayak gimana memang. Jadi secara tidak langsung kita perlu pengetahuan tentang fungsi ini punya asimtot tegak tidak gitu. Ya sebenarnya kuncinya kan di asimtot tegak ya. Limit menuju sesuatu yang menghasilkan tak hingga atau negatif tak hingga itu kan asimtot tegak kan. Kemudian interval dari pengintegralannya, selang pengintegralannya itu apakah ada bermasalah dengan letak dari asimtot tegak itu gitu. Jadi untuk fungsi yang sama, misalnya seper x kuadrat dikurang 1, kalau di integralnya dari 2 sampai 10, apakah ini bermasalah? Tidak. Tidak ya. Jadi ini integral, bukan integral tak wajar ini. Jadi integral tak wajar yang sekarang kita bahas, yang perlu diketahui apakah di selang pengintegralannya itu, entah di titik ujungnya atau titik di dalamnya itu ada asimtot tegaknya atau tidak gitu. Kalau secara grafik seperti itu. Dan apa yang dilakukan ya, misalnya untuk yang pertama, nilai dari 1 per X dikurang 1 itu, grafiknya kan kurang lebih seperti ini. 0 sampai 1, seper X dikurang 1. Kalau X-nya 0, itunya min 1 gitu.
lewat sini ya. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Nah, ini asimtot tegak di 1 gitu kan. Integral 0 sampai 1 itu tidak lain, kita mengintegralkan 0 sampai T gitu. Nah, T-nya nanti dilimitkan ke 1 gitu. Jadi kalau dalam hal ini interpretasinya adalah luas, kalau fungsinya negatif berarti negatif dari luas, ya kita menghitung luas dari ini untuk sembarang T yang kurang dari 1 bisa kita hitung. Nah, kemudian kita ambil limitnya. Bagaimana kalau kita mengambil limit T menuju 1 gitu. Begitupun dengan seperakar tadi. Seperakar X. Seperakar X gimana kondisinya? Kondisinya kurang lebih ya seperti ini kan. Untuk X sama dengan 1, nilai fungsinya 1. Nah, dia di sini asimtot tegak gitu. Kita menentukan luas daerah dari 0 sampai dari T sampai 1. Kemudian kalau T-nya dilimitkan ke 0, apa yang terjadi gitu? Apakah menuju ke satu nilai atau tidak terbatas gitu dalam hal ini. Dalam hal ini, di contoh ini tadi ada limitnya 2. Nah, secara tidak langsung kita bisa bilang bahwa luas daerah di bawah kurva Y sama dengan 1 per akar X dari 0 sampai 1 itu adalah 2 gitu. Jadi ini luasnya 2. Oke, jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sampai sini? Aku mau nanya kalau dipecah intervalnya dapat salah satu divergen itu udah pasti divergen atau gitu? Iya, udah pasti divergen. Jadi meskipun yang misalnya dipecah yang pertamanya itu tahingga, yang keduanya min tahingga itu tetap divergen. Iya. Oke, Jadi kita menggunakan pengertian, betul-betul menggunakan pengertian yang di sini gitu ya. Jadi kalau keduanya konvergen, dia yang asalnya konvergen. Jika tidak, nah kan kemarin saya tanyakan, apa arti dari tidak ini? Ya kalau ada yang divergen di salah satu, kita katakan divergen. Ya, jadi untuk kasus ini ya, kalau seperti yang Anda katakan tadi, yang integral pertamanya tak hingga, keduanya min tak hingga gitu. Kita tetap katakan divergen. Nanti. Karena tak hingga dikurang tak hingga sendiri kan bentuk tak tentu kan kalau kita lihat di bagian sebelumnya. Itu tidak. Oh iya. Dan Oke, tak Pak, hingga, terima kasih. tak hingga dikurang tak hingga bisa menghasilkan nilai yang macam-macam kan tergantung limitnya gitu. Oke. Kalau sebelumnya kita membahas integral X pangkat min P 1 sampai tak hingga, bagaimana kalau X-nya dari intervalnya 0 sampai 1? Kira-kira konvergennya itu saat P berapa? Yang lebih dari 1 ya, Pak? Lebih dari 1? Misalnya berapa? Kalau P-nya 2, berarti seper X kuadrat. Apakah ini konvergen? Apa integral dari seper X kuadrat? Limit T menuju 0 dari kanan. T sampai 1. Min seper X
T sampai 1. Min 1 ditambah. Gimana ini? Saat T menuju 0, min 1 ditambah seperti sehingga ya. Nah, di sini untuk P sama dengan 2 ternyata divergen. Mungkin kurang dari 1. Kurang dari 1 ya. Kita tadi sudah mencoba integral 0 sampai 1 seperakar X. Konvergen kan? Nah, dugaannya apa? P kurang dari 1. Kalau sama dengan gimana? Integral 0 sampai 1 seper X dx gimana? Divergen, Pak. Divergen ya. Nanti ada bagian ln 1 per T ya. Ln harga mutlak T, T-nya mendekat ke 0 ya. Jadi ini konvergen. Kalau lebih dari 1, divergen. Oke, jadi seperti itu. Kita perlu mengetahui letak fungsinya itu kapan dia punya asimtot tegak atau kapan limitnya menuju tak hingga. Oke, untuk nomor 1, masalahnya di mana? X-nya 1. Masalahnya di saat X sama dengan 1. Dan 1 itu ada di antara 0 sampai 3 ya. Sepertinya ini tertukar ya. Harusnya konsep ini dulu. Baru ini. Nah, oke. Ya, jadi kalau nilainya tak terbatas di titik di dalam interval ya, fungsinya kontinu dari A sampai C, C sampai B, C-nya ada di antara A dan B, kemudian limit X menuju C dari fx ini tak hingga ya, jadi di C itu dia asimtot tegak, maka integral dari AB kita pecah seperti ini. Nah, kita mendefinisikan ini apabila kedua integralnya konvergen. Jadi konsepnya tetap sama seperti yang jenis 1 tadi. Jadi yang kiri itu konvergen kalau kedua-duanya yang di kanan itu konvergen ya. Kalau tidak, apa arti dari tidak? Jika salah satunya, Pak. Jika salah satunya tidak konvergen atau divergen. Jika salah satunya divergen, kita katakan integral yang di kiri divergen. Oke, jadi untuk yang nomor 1, di sini masalahnya di 1 ya. Jadi ini dapat kita tulis, kita periksa nanti integral dari 0 sampai 1 X dikurang 1 pangkat 2 per 3 1 sampai 3. Oke. Jadi di sini masing-masing kita hitung integral dari 0 sampai 1 apa? Limit T menuju 1 dari kiri ya. 0 sampai 1 berarti mendekatinya dari kiri. 0 sampai T
Apa integral dari X min 1 pangkat 2 per 3? Tiga kali min 1 pangkat 1/3. 3 X min 1 pangkat 1/3 ya. Dihitung di 1. 0 dan T ya. Limit T menuju 1 dari kiri. 3 T dikurang 1 pangkat 1/3 dikurang min 1 pangkat 1/3. Ya, pangkatnya positif. T dikurang 1 menuju. Kalau T-nya menuju 1 dari kiri, T dikurang 1-nya akan menuju. Ini menuju berapa? 0 ya. Dia menuju 0. Berarti ini akan menuju 3 ya. Integral yang pertama konvergen. Integral yang kedua gimana? Kalau yang kedua divergen ya, kita katakan integral awalnya divergen. Yang kedua adalah dari 1 sampai 3 ya. T-nya sekarang 1 dari kanan. Dari kanan T sampai 3. Berarti ini 3. Ini T dikurang 1. Berapa hasilnya? Akar 3x min 1, Pak. 3 akar dari 2 ya. Akar pangkat 3 ya. Berarti gimana? Konvergen juga ya. Karena dua-duanya konvergen, ini bisa kita lanjutkan. Ini jadi sama dengan 3 ditambah 3 akar pangkat 3 dari 2. Selesai. Jadi integral yang pertama konvergen. Yang kedua gimana? Bermasalah di 3, Pak. Bermasalah di 3 ya. Dan 3 saja ya. Jadi ini tinggal kita cari limit T menuju 3. Integral 3 sampai 10. T sampai 10. Dx dibagi akar X dikurang 3. Oke. Ini untuk nomor 2 ya. Kalau ini sama dengan I ya. Yang nomor 3. 3-nya dari kanan ya. Integral ketiga gimana? Min 4. Bermasalahnya di min 4, berarti limit Min 4 dari kanan. menuju min 4 dari kanan ya. T sampai 0, X 16 dikurang X kuadrat. Dan yang terakhir, kalau ini adalah I2, I2-nya apa? Di pi per 4. Di pi per 4 ya. T menuju pi per 4 dari kiri ya. 0 sampai T tan 2X dx. Ya, tinggal dihitung menghasilkan bentuk dalam T, kita hitung limitnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk yang seperti ini jawabannya tulis saja, Pak. Kalau konvergen sama dengan berapa, kalau divergen tulis saja divergen gitu, Pak. Iya. Dan ada alasannya ya, misalnya divergen gitu. Jadi
limitnya menghasilkan tak hingga atau limitnya nggak ada itu ada di bagian jawaban gitu. Anda tidak hanya menuliskan divergen saja gitu. Pak, izin bertanya, itu Ya. I2 itu apa ya, Pak? Apa? I2. Ya, cuman penamaan saja. Ya maksudnya kan kalau langsung sama dengan ya, ke sana. Kalau ini namanya I, berarti I sama dengan ini gitu. Pemisalan aja. Ya kalau nggak pakai I2 apa? Ya tulis lagi integralnya. Nah, integral dari 0 sampai pi per 4 tangan 2x dx sama dengan ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini. Oke. Kalau tidak ada, kita coba lihat integral ini. Tunjukkan bahwa integral ini divergen. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kira-kira langkah pertamanya apa? Dipisah. Ya, kita tulis integral ini sama dengan min 3 menuju 0. min 3 sampai 0 ditambah 0 sampai 2. 0 sampai 2 ya. Oke, kita hitung salah satu ya. Untuk menunjukkan divergen ya, kita lihat apakah salah satunya divergen. Mau coba yang pertama atau yang kedua, ya bisa jadi salah satunya bisa konvergen gitu ya. Kalau kita ambil yang 0 sampai 2, seper x pangkat 3, ini sama dengan limit t menuju 0 dari kanan. T sampai 2, apa integralnya? Min setengah X pangkat min. Min setengah x pangkat Min. ya, dihitung di T dan 2, jadi min seper 8 ditambah seper 2T kuadrat. Nah, ini hasilnya sehingga artinya divergen. Jadi karena nol sampai 2 divergen, maka min 3 sampai 2 juga divergen. Ya, jadi seperti itu. Kita tidak perlu mengecek satunya kalau satu saja sudah diperoleh divergen ya. Ya, kalau kita tidak memperhatikan fungsinya, ini bisa kita tabrak langsung gitu. Dan ini salah gitu ya. Min 3 sampai 2 seper x pangkat 3. Integral dari seper x pangkat 3 apa? Min setengah X pangkat min. Min setengah 2x kuadrat gitu dari min 3 sampai 2.
Nah, ini terlihatnya jadi ada nilainya. Padahal integralnya divergen gitu. 1/8 tambah atau dikurang min, ya betul, 1/18 gitu. Nah, ini salah gitu ya. Karena tidak mempertimbangkan kalau ini kan jadi konvergen gitu. Tidak mempertimbangkan nilai yang apa namanya? Membesar tanpa batas. Jadi dalam hal integral wajar ini, integral tak wajar ini, Anda perlu memperhatikan kapan nilai fungsinya itu bermasalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, terakhir, bagaimana kalau integral tak wajarnya di kedua jenis? Misalnya yang pertama, ini bermasalah di mana? 1, Pak. Di 1 ya. Jadi kalau kita jabarkan apa? Integral 0 sampai 0 sampai 1, 1 sampai tak hingga. 1 sampai tak hingga. Oke. Nah, ini gimana? Bermasalah di mana ini? 1 dan tak. Nah, ini bermasalahnya di dua posisi ya. Jadi ini perlu kita jabarkan lagi gitu. Kalau kita ingin lihat 0 sampai 1, nah kita pecahnya di mana? Terserah, yang penting di antara 1 dan tak hingga. Misalnya 1 sampai berapa? 2. Misalnya 1 sampai 2. Ini 2 sampai tak hingga. Baru kemudian kita cek apakah integralnya konvergen semua atau ada yang divergen gitu. Sebenarnya sampai sini ini kan integralnya sudah bisa dicari ya, yang pertama. Misal yang ini sudah bisa dicari. Yang pertama, yang ini sudah bisa dicari. Kalau ini divergen, selesai, kita nggak perlu melihat satunya. Karena kalau dipecah intervalnya, kemudian salah satu bagian itu divergen. Kalau yang biru ini divergen, langsung kesimpulannya ini divergen. Sementara di sini, meskipun di sini masih tak wajar di dua posisi gitu ya. Bisa juga kalau kita sederhanakan ya menjadi beberapa integral seperti ini. Kemudian kita cek gitu. Apakah integralnya masing-masing konvergen atau tidak. Berarti dalam hal ini kita harus tahu integral dari 1/x² dikurang 1. Apa integral 1/x² dikurang 1? Tangan hiperbola. Tan hiperbolik ya. Ya, tidak harus pakai itu ya. Tapi pakai tan hiperbolik, betul? Tan hiperbolik X ya. Atau ada inverse-nya? Inverse. Nah, ada inverse-nya ya. Tapi ini bukan fungsi yang mudah untuk dilihat ya. Kita bisa menyelesaikan. Ya kalau Anda tahu nilai dari fungsi tan hiperbolik, nggak masalah. Tan hiperbolik inverse dari 0 berapa? Tan hiperbolik inverse dari 1
Bisa nggak ditentukan? Harus pakai pecahan parsial. Ya, kita coba pakai pecahan parsial saja ya. Ya, ini nggak salah ya, tapi tidak mudah untuk mengeceknya. Apa pecahan parsialnya? 1/x plus 1 dan 1/x min 1 ya. Ya, ini berapa dan berapa? Apakah 1 dan 1? Bukan ya. 1, kalau 1 dan 1, X. 1 dan min 1. Min 1 dan 1 ya. Seperti ini. Min setengah dan setengah ya. Oke, jadi nilainya adalah kalau setengahnya kita keluarkan atau langsung min setengah ln harga mutlak X plus 1 setengah ln harga mutlak X min 1. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi setengah kali ln X min 1. X min 1 dibagi X plus 1. Gini? Jadi integralnya bisa kita tentukan semuanya. Untuk yang pertama, ya berarti integral 0 sampai 1 1/x kuadrat dikurang 1 dx. Limit di mana ini? 1, Pak. Satu dari kiri. 1 dari kiri ya. 0 sampai t. Ln dari X dikurang 1 dibagi X plus 1 dihitung di 0 dan T ya. Ln dari harga mutlak T min 1 T plus 1 dikurang ln kalau X-nya 0 Min 1. min 1 harga mutlaknya 1. ya. Kalau T-nya menuju 1, apa yang terjadi? 0, Pak. Ln dari 0 ya. Berapa? Minta hingga ya. Jadi ternyata integral yang pertama ini divergen. Kita nggak perlu mencari yang sisanya. Gitu. Karena yang pertama divergen. Oke, jadi Pak, maaf, boleh bertanya, Pak? ya silakan Nixon. Boleh tolong jelasin lagi nggak yang cara dapetin integral 1/x kuadrat min 1 itu? 1/x kuadrat. Ini teknik integral yang kemarin. Ini X yang kuadrat. pakai parsial bukan, Pak? Ya, pecahan parsial. Faktor dari X kuadrat min 1 apa? X Ini plus 1. X min 1 kali X plus 1 kan? Iya, Pak. Berarti kan gini kan? Ya, cari A dan B-nya dulu gitu. Ya, di sini prosesnya saya skip ya. Dilewatkan. Ya, dianggap semuanya sudah tahu ya. Jadi jadinya seperti ini kan. Kemudian ketemu A-nya min setengah, B-nya setengah. Ya tinggal diintegralkan ya. Integralnya seperti ini. Kemudian kalau setengahnya dikeluarkan kan jadi apa? Ln harga mutlak X min 1
dikurang ln harga mutlak X plus 1 kan? Iya, Pak. Ya. Kemudian pakai sifat pembagian ln X dikurang ln Y itu kan ln dari X per Y kan? Iya, Pak. Ya, jadinya ini. Apakah dipahami? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak, Oke. izin tanya. Untuk yang ini Ya. berarti kan kita ini kan divergen ya. Berarti di jawabannya tulisnya gimana, Pak? Kalau sebagai jawaban ya, kalau ini misalnya soal nomor 1 gitu. Misalnya Anda ingin menjawab lengkap ya. Integral 0 sampai T hingga per X kuadrat dikurang 1 gitu ya. Ya. Sebenarnya kita bisa menulis ini tuh kalau semuanya konvergen ya sebenarnya. Jadi kalau jawaban bentuk rapinya gitu. Jadi kita sudah tahu ininya gitu ya. Ini versi rapi gitu. Jadi kita langsung menyatakan ternyata integral ini sama dengan yang tadi ya, limit dan seterusnya, cari dulu integralnya, ternyata menghasilkan min T hingga karena 0 sampai 1 per X kuadrat ini divergen, maka integral 0 sampai T hingga per X kuadrat min 1 juga divergen. Boleh juga di sini dijabarkan langsung bentuk 3 integral atau 2, nggak masalah. 0 sampai 1 tambah 1 sampai 2 tambah 2 sampai T hingga. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya yang kita hitung pertama itu yang terakhir. Gimana kalau yang kita hitung pertama itu yang terakhir? Ini ceritanya kita belum menghitung yang pertama ya. 2 sampai T hingga. Ini bermasalahnya di mana? Di T hingga ya. Berarti limit Menuju T hingga T menuju T hingga ya. T hingga nggak ada kanan kirinya. Kita bisa tulis T hingga saja. 2 sampai T per X kuadrat min 1. Limit T menuju T hingga ln dari X dikurang 1, X ditambah 1, 2 sampai T. Jadi, limit T menuju T hingga ln dari harga mutlak T dikurang 1, T plus 1 dikurang ln 2 min 1, 2 plus 1. Kalau T menuju T hingga, yang di dalam harga mutlak ini menuju berapa? Dia akan menuju 1. Jadi ini hasilnya ln 1 dikurang ln setengah ya. Sepertiga, sorry. Dikurang ln sepertiga ya. Ternyata hasilnya konvergen. Kalau ini yang kita cari pertama, integral pertama yang ketiga ini konvergen, sudah bisa disimpulkan belum? Belum. Belum ya. Jadi kalau konvergen itu harus konvergen semua. Tapi kalau salah satu divergen, kita sudah bisa menyimpulkan. Yang harus konvergen dua-duanya ya seperti ini tadi. Integral yang nomor 1 ini tadi ya. Integral ini nol sampai 3 .
0 sampai 3 ini yang 0 sampai 3 ini ya, ini menjadi 2 integral ini. Pas kita hitung yang pertama ternyata konvergen. Nah, berarti kita belum bisa memutuskan sebelum kita hitung satunya gitu. Yang satunya ternyata konvergen juga. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi misalnya di nomor 1 ini Anda hitung yang terakhir dulu, ternyata konvergen ya, kita belum bisa memutuskan apa-apa. Jadi kalau dalam penulisan jawaban, ya bisa seperti ini. Ini juga bisa 1 sampai tak hingga, karena jawaban kita ternyata yang ini sudah divergen kan. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, iya pertanyaan Pak, tetapi ini lebih ke teknis SIKBF Pak, apakah boleh? Ya, gimana? Itu kan tadi ada bentuk seperti negatif setengah ln X-1 tambah setengah ln X plus 1. Di KBF, apakah kita wajib mengubah menjadi setengah ln X-1 per X plus 1 atau boleh dibiarkan seperti itu saja Pak? Boleh saja seperti ini. Ini sudah jawaban yang benar. Tapi nanti misalnya dipakai untuk menghitung ya. Misalnya integralnya tentu kan ada nilainya kan. Ini tadi saya buat seperti ini supaya untuk menghitung limitnya mudah. Kalau misalnya yang ditanyakan integral tak tentu ya sampai sini udah oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, bagaimana dengan integral yang kedua? Ini bermasalah di mana? Nol satu tak hingga. 0, 1, dan tak hingga ya. Jadi kalau kita pecah, satu sampai tak hingga. Nah, integral yang pertama gimana? Masalah di 0 sama 1. Nah, bisa bermasalah di 0 dan 1. Berarti untuk mengecek apakah 0 sampai 1 ini konvergen gimana? Pecah lagi, Pak. Kita pecah lagi gitu. 0 sampai berapa? Setengah. Berdua. Setengah misalnya ya. X kuadrat dikurang X setengah sampai 1. Nah, bagaimana dengan integral yang terakhir? Dipecah juga. Nah, ini dipecah juga gitu. Kalau kita ingin melihat integral yang bisa dieksekusi semuanya. 1 sampai berapa misalnya? 2 gitu. Nah, sifatnya sama ya. Integral asal ini konvergen jika dan hanya jika 4 integral ini konvergen. Jadi kalau salah satunya divergen, ya integral yang asal divergen. Oke, ya untuk mengeceknya Anda bisa coba sendiri ya nanti. Jadi itu untuk materi bab 8 ya. Kita membahas limit, bagaimana menghitung limit jika bentuk yang dihasilkan itu bentuk tak tentu. Kemudian bagaimana
mengatasi atau mengecek sebuah integral tak wajar itu apakah konvergen atau divergen. Ya, alat yang digunakan adalah menyatakan sebagai limit untuk satu titik yang tidak wajar gitu ya. Kalau ada beberapa titik yang tidak wajar, kita perlu memecah intervalnya menjadi beberapa integral sehingga masing-masing integral itu hanya satu titik saja yang nggak wajar. Kemudian tinggal dieksekusi ya. Dan yang dipastikan titik tidak wajarnya itu selalu di ujung ya. Kan tadi kita punya titik yang nggak wajar satu, tapi di tengah ya kita perlu pecahkan untuk memastikan titik nggak wajarnya itu ada di ujung. Ini di ujung kanan, ini di ujung kiri. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke bab selanjutnya? Ya. Mau masuk ke bab selanjutnya apa kita coba bahas soal tutorial dulu? Beberapa? Boleh Pak. Coba beberapa soal biar makin mantap. Boleh Pak. Oke, saya cek dulu ya. Soal tutorialnya. Oke. Tunggu sebentar. Saya simpan di download. Salah. Masuk tutorial. Tutorial bab 8. Oke. Oke, ini tutorial untuk bab 8, bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Kita coba bahas nomor 1 ya. Limit X menuju C dari fx dibagi Gx dapat dihitung dengan aturan L'Hopital jika limit ini sama dengan limit F sama dengan limit G sama dengan berapa atau berapa? Ya, aturan L'Hopital ini untuk apa? Untuk F dan G-nya menuju apa? 0. Ya, F dan G-nya menuju 0 menghasilkan bentuk 0 per 0 ya, atau Tak hingga. tak hingga ya. Kalau di sini kita tulis plus minus tak hingga. Nah, dan limit F aksen X per G aksen X ada atau bernilai tak hingga ya. Yang B, jika syarat A terpenuhi, maka dengan aturan L'Hopital, limit X menuju C dari fx dibagi Gx sama dengan Limit X mendekati C, F aksen X per G aksen X. F aksen dibagi G aksen ya. Aturan L'Hopital tidak dapat digunakan untuk menghitung limit X menuju 1 dari cos Px dibagi X dikurang 1. Karena? Limit yang atas menuju -1.
karena limit X menuju 1 dari cos Px tidak sama dengan 0 atau plus minus atau apa ya? Atau kita bisa gunakan bukan bentuk apa? Bukan bentuk 0 per 0 maupun tahingga per tahingga ya. Aturan L'Hopital juga tidak dapat digunakan untuk menghitung limit X menuju tahingga dari X ditambah sin X dibagi X plus 1. Karena, kenapa ini? Kira-kira kenapa nggak bisa digunakan untuk menghitung ini? Gimana kita? Makanya yang pertama bisa kita jadi X per X plus 1. Yang itu kan aman. Tapi yang sin X-nya selalu di antara min 1 sampai 1. Yang bawahnya sampai tahingga menuju tahingga. Ya, tapi bentuk ini sendiri gimana? X ditambah sin X gimana? Nilai dari X ditambah sin X untuk X yang besar gimana? Untuk X yang besar, nilai X ditambah sin X menuju tahingga ya. Anda bisa perhatikan X ditambah sin X. Kita lihat bentuknya. Mungkin nggak bisa dipakai karena kalau diturunin yang atas bakal tetap tahingga, Pak. Apakah yang di atas bakal tetap tahingga? Nah, ini ya. Gambar dari grafik dari X ditambah sin X seperti ini. Kalau dilanjutkan ya, dia akan membesar terus ya. Kalau ini sendiri memang bentuk tahingga per tahingga. Tapi kalau kita turunkan jadi apa? Kalau kita terapkan aturan L'Hopital untuk bentuk tahingga per tahingga ini. Menjadi limit apa? Cos X. Turunan dari X ditambah sin X. 1 tambah cos. 1 tambah cos X. Turunan dari X ditambah 1. 1. 1. Nah, limit dari 1 ditambah cos X dibagi 1, gimana? Satu ditambah cos X, kalau X-nya menuju tahingga, gimana? Nggak ada. Tidak ada ya. Nilai cos X kan itu terus ya. Berubah-ubah terus kan. Ini tidak ada. Nah, makanya di pernyataan teorema L'Hopital atau aturan L'Hopital dituliskan bahwa bisa dipakai itu kalau nilainya di nomor 1A. Kondisinya apa? Ada atau tahingga. Nah, dalam hal ini tidak masuk kategori ada, karena nggak ada, dan bukan tahingga juga. Gitu. Makanya aturan L'Hopital tidak dapat digunakan di sini. Gitu. Jadi di sini yang tidak dapat dipakai itu bukan karena bentuknya, tapi karena limit hasilnya tidak ada. Kalau yang pertama tidak dapat dipakai karena bentuknya tidak memenuhi syarat.
Ingat bahwa aturan L'Hopital hanya bisa digunakan untuk 0 per 0 dan tahingga per tahingga. Hanya bentuk dua itu, dan kalau limit yang dihasilkan setelah kedua fungsinya diturunkan itu hasilnya ada gitu. Masalahnya di sini pembilang dan penyebutnya diturunkan, limitnya nggak ada. Ya, artinya kita tidak bisa menggunakan aturan L'Hopital. Ada pertanyaan untuk 1C? Ya, nanti Anda bisa periksa lagi pernyataan di aturan L'Hopital seperti apa. Oke, yang D ini terkait bentuk tak hingga dikali 0. Untuk menghitung limit X menuju A dari fx dikali gx dengan menggunakan aturan L'Hopital, maka fx gx-nya kita tulis apa atau apa? fx per seper gx atau gx per seper fx. Fx dibagi seper gx Atau gx dibagi seper fx. Gx dibagi seper fx ya. Jadi kita ubah menjadi bentuk tahingga per tahingga atau 0 per 0. Kemudian yang E, limit ini dikatakan titik-titik jika limit integral ini dikatakan sesuatu jika limit ini ada dan berhingga. Dikatakan apa? Kalau limitnya ada? Konvergen ya. Integral min tahingga sampai tahingga divergen jika ini atau ini divergen. Jika apa? Integral dari negatif hingga 0 dari fx dx itu, atau dari 0 sampai berhingga fx dx. Ya, ini yang tadi ya. Kalau salah satunya divergen, maka integral asalnya divergen. Oke, yang G, limit A menuju tahingga dari min A sampai A, x dx sama dengan berapa? Coba dihitung. Kalau Anda menghitung ini nilainya berapa? Silakan dicoba. Berapa limit ini? Atau tanpa limit yang di dalam kotak ini berapa nilainya? 0. 0 ya. Jadi limit A menuju tak hingga dari 0? 0. 0 ya. Walaupun limit ini 0, integral tak wajar min tak hingga sampai tak hingga x dx sifatnya apa? Divergen ya, Pak? Divergen. Kenapa? Kenapa integral min tak hingga sampai tak hingga x dx itu divergen? Alasannya dari yang F. Dari poin F tadi. Integral 0 sampai tak hingga dari x dx kan setengah x kuadrat kan? Iya, Pak. Ya. Kenapa? Karena 0 sampai tak hingga ini tak hingga ya. Jadi tidak berlaku tak hingga dikurang tak hingga itu sama dengan 0 di sini ya. Kita sebut ya divergen. Yang H
integral 1 sampai tak hingga seper X pangkat P konvergen jika dan hanya jika P-nya bernilai Dari 1. Lebih dari 1, Pak. Ya, lebih dari 1. Terakhir, integral min 1 sampai 1 X pangkat sepertiga dx adalah integral tak wajar. Untuk menentukan kekonvergenannya, kita tulis Dipisah. ini sama dengan Integral min 1 sampai 0 sama 0 sampai 1. min 1 sampai 0 ditambah 0 sampai 1. Oke, jadi ini untuk nomor 1 ya. Yang nomor 2, memilih yang mana bentuk tak tentu, mana yang bukan. Oke, yang bentuk tak tentu nanti kita kasih tanda centang. Yang A, apakah tak tentu? Yang A itu bentuk apa? Tak tentu, Pak. 0 per 0 ya. Ini ya bentuk tak tentu. Yang kedua, Tentu ya. 1 bagi 0. bentuknya apa? 1 bagi 0 termasuk yang bentuk tak tentu bukan? Bukan, Satu. Pak. Bukan ya. Ini bukan ya. Yang ketiga, Tak tentu. tak tentu bentuk apa? Tak hingga kurangi tak hingga. Tak hingga dikurang tak hingga ya. Yang keempat, Tak tentu juga ya, Pak. tak tentu? Yakin? Jadi minta hingga. Bukan ya. Karena ln X untuk X menuju 0 dari kanan itu min tak hingga. Jadi itu bentuknya adalah min tak hingga dikurangi tak hingga. Gak ada kompetisi di situ kan. Ln X-nya menuju min tak hingga, seper X-nya menuju tak hingga. Jadi ini bentuknya min tak hingga dikurangi tak hingga. Ini bukan. Gini kan bentuknya. Yang ini tadi 1 dibagi 0. Bagaimana dengan yang E? Tak tentu. Tak tentu ya. Yang F? Untuk Bukan ya. Ini bentuknya 0 dibagi Minus tak hingga. minus tak hingga ya. Bentuknya 0 per tak hingga. Bagaimana dengan yang G? menyebabkan 0 per 0 per 0 ya. Ini bentuk tak tentu. Yang H? menyebabkan 0 pangkat tak hingga. Bukan ya. Bukan. Yang I? Tak tentu. Tak tentu. Bentuknya apa? Tak hingga pangkat 0. Tak hingga pangkat 0 ya. Yang J? J gimana J? Tentu. Apa? Bentuknya? Tentu ya. 1 per X gimana? Tak hingga pangkat Tak tak hingga ya, Pak. pangkat Tak hingga pangkat tak hingga ya. Jadi Iya, ini Pak. bukan ya. Dan yang terakhir? Tak tentu. 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 ya. Oke, di sini ada pertanyaan.
Oke, kalau tidak ada kita lihat ini bentuk tidak tentu ya. Gunakan aturan L'Hopital. Ya, pertama Anda cek dulu betul tidak bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Kalau sudah ya tinggal dilihat lagi. Nah, misalnya untuk nomor 1i, kalau X-nya menuju 1 dari kiri, nilai sin inverse berapa? Sin inverse itu kan berarti sudutnya akan menuju berapa saat nilai sin-nya mendekat ke 1 gitu kan? Menuju berapa? Pi per 2. Pi per 2. Jadi pembilangnya Pi per 2 dikurang Pi per 2. Dia akan menuju 0, penyebutnya akar 1 dikurang 1. Dia menuju 0 per 0. Jadi yang I itu adalah bentuk tak tentu. Apa yang terjadi kalau kita terapkan aturan L'Hopital? Sama dengan L'Hopital bentuk apa? 0 per 0. X menuju 1 dari kiri. Apa turunan dari sin inverse X? 1 per akar 1 min X kuadrat. 1 per akar 1 dikurang X kuadrat dibagi apa turunan dari akar 1 per akar 1 dikurang X? 1/2 akar 1 min X. 1/2 akar 1 min X dikali min 1 ya. Nah, kita sederhanakan. Minusnya habis, setengah, akarnya disatukan jadi apa? 2 per akar 1 plus X. 1 min X dibagi 1 min X kuadrat ya. Ya, ini bisa disederhanakan. Oh, itu harusnya 2 nggak sih, Pak? Bukan 2 ya? Oh, 2. Oke. Iya, Pak, 2. Oke. Terima kasih. Oke. Kalau kita lihat, bisa difaktorkan ya. Yang pertama jadi limit 2 kali akar 1 per 1 plus X. 1 plus X ya. Untuk X mendekat ke 1, nilainya 2 dibagi akar 2. Ya, akar 2 ya. Oke, dan seterusnya. Yang lainnya bisa Anda coba. Yang ini ada tan inverse-nya ya. Akan dicoba. Tentukan nilai A agar F kontinu di X sama dengan 0. Oke, kekontinuan itu artinya apa? Apa arti dari F kontinu di 0? Limit di 0 sama dengan F. Limit X menuju 0 dari Fx sama dengan F0 ya. F0-nya berapa? A. A ya. Di sana F0-nya A. Nah, kalau limit X menuju 0 dari Fx, artinya X-nya sama dengan 0 nggak? Kalau kita lihat bentuk ini. Ingat bahwa limit itu kita tidak memperhatikan nilai fungsinya di 0 sendiri kan? Berarti nomor 4 ini apa? Kita mencari A yang memenuhi apa? Limit. Kiri dan kanan. Kiri dan kanannya apa? Aturan fungsinya. Nah, yang E pangkat X dikurang 1 dibagi 1 dikurang cos X. Ini harus sama dengan kita inginnya dia sama dengan A ya.
Nah, limit ini sendiri bisa kita hitung. Saat X menuju 0, 0 per 0. 0 per 0 ya. Berarti dengan L'Hopital 0 per 0, jadi apa? E pangkat X min 1. E pangkat X min 1. 1 plusin X. 1 plusin X. Satunya habis ya. Sin X saja ya. Bagaimana dengan bentuk ini? Masih 0 per 0. Jadi apa limitnya? E pangkat X per cos X. Iya. Sekarang gimana? 1 ya. Jadi nilai A harus 1 ya. Oke, nomor 5 ini limit bentuk tak tentu tapi selain 0 per 0 ya di sini. Ya. Ini apa? Tahingga per tahingga sama sekan dari pi per 2 seperkos. Saat X-nya mendekat ke pi per 2, nilai sekannya ya menuju tahingga. Begitupun dengan tangan ya, itu bentuk tahingga per tahingga. Turunan dari sekan itu sekan tangan, turunan dari tangan itu sekan kuadrat. Sekannya bisa dicoret. Ya, nanti yang tersisa tinggal tangan dibagi sekan, sederhanakan, dan seterusnya. Perkalian tahingga terusnya. Ini mendekati 1 dari kiri, maka nilai ln X gimana? Ln 1 gimana? Ln 1? Ln 1 0. Ini berarti 1 per 0. Tapi karena satunya didekati dari kiri, positif atau negatif ini? Seperln X. Seperln X-nya negatif. 1 dikurang X? Positif. Jadi ini min tahingga ditambah tahingga. Atau tahingga dikurang tahingga. Ya. Ini nomor 6 bentuk tak tentu terkait pangkat. Nomor 7 asimtot datar. Asimtot datar artinya apa? Apa asimtot datar? Limit X menuju tahingga dari fx. Dan apa juga yang menuju min tahingga ya. Oke, nomor 8 ini aturan L'Hopital yang tidak membantu. Tentukan cara lain ya. Silakan dicoba. Tidak membantunya di mana nanti. Nah, kemudian ini pertanyaan terkait integral tak wajar. Yang mana yang nggak wajar? Apakah integral pertama nggak wajar? Nggak wajarnya di mana? Yang A? Ya, ada ini ya. Yang B juga ya. Yang C? C gimana? Tak wajar atau bukan? Bukan. Bukan ya?
Di sini sin kuadrat X nilainya aman dari 0 sampai pi per 4. Sementara cos X itu akan bernilai 0 kalau X-nya pi per 2. Di sini nggak ada pi per 2. Jadi ini bukan. Yang D? Tak wajar karena pi per 2 ya. Yang E? Di 0 ya, kotangan 0, sepertangan 0 ya. Yang F? Wajar. Wajar ya ini ya. Karena pembuat nolnya berapa? 2 sama minus 1. 2 dan min 1 ya. 0 dan 1 tidak terkait dengan itu. Yang G? Tak wajar. 0, Pak. Wajar nggak? Tak wajar. Tak wajar? Gak wajar, Pak. Nggak wajar? Yakin? Kalau di 0 gimana? Kalau deket 0 gimana? Kenapa nggak 0 per wajar? 0, Pak. Nggak wajarnya, kalau nggak wajar itu yang seperti apa sih? Integral ini wajar nggak? Bisa dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ada asimtot tegak nggak fungsi ini? Cuma nggak kontinu. Ya, cuman tidak kontinu saja. Bagaimana dengan sin X per X? Nggak kontinu di nol. Nggak kontinu di 0, tapi limit menuju 0-nya berapa? 1. 1 ya. Dia bukan tak hingga. Jadi nggak wajar yang kita bahas di sini kan kalau ada titik yang menghasilkan nilai fungsinya plus tak hingga atau min tak hingga kan. Jadi yang ini bukan nggak wajar. Yang H? Wajar, Pak. Wajar? Kenapa wajar? Intervalnya aman, Pak. Intervalnya aman? Oh enggak, tak wajar. Tak wajar ya. Pembuat Kenapa? nol. Pembuat nolnya Antara gimana? 0 dan 2. Antara 0 dan 2 ya. Nah, ingat konsep yang pernah kita bahas di semester 1. Kalau kita punya polinomial X kuadrat tambah X dikurang 3, kita ingin mengecek 0 dan 2. P0-nya berapa? Minus 3. Minus 3. P2-nya? 3.
Kalau kita punya ini artinya apa? Di 0 dia nilainya min 3, di 2 nilainya 3. Berarti terdapat C di antara 0 dan 2 sehingga PC C sama dengan 0. sama dengan 0 ya. Jadi di soal terakhir ini meskipun tidak terlihat bukan bilangan bulat, di sini ada pembuat 0 dari 0 sampai 2 ya. Jadi ini nggak wajar. Oke, periksa apakah konvergen atau divergen. Jika konvergen, hitung nilainya ya. Limit ya. Perhatikan untuk B dan G, Anda perlu memecah dulu. Kemudian nomor 11 ini yang jenis kedua ya. Berarti perhatikan X pangkat 9 per 10 ya berarti 0 di sini bermasalahnya. Di sini di berapa? Apakah di 2 titik? Perlu dipecah dan seterusnya. Periksa kekonvergenan. Ini masih sama ya. Ini titiknya di tengah atau di kedua ujung. Afif bikin sekitar. Punya matematika. Segugan dia punya hebat. Luas daerah, nah ini batasnya T hingga ya, karena hanya di bawah kurva ini. Volume benda pejal. Tentukan semua P. Ini sudah kita bahas tadi. Ini silahkan dicoba. Tentukan turunan di X sama dengan 0 menggunakan definisi turunan. Apa definisi turunan? F aksen 0 itu apa? Limit H menuju 0 dari FH dikurang F0 dibagi H ya. Ya, nanti jadi apa? Nanti jadi bentuk limit gunakan teorema L'Hopital. Tentukan limit ini dan limit ini ya. Nah, ini beda ya bentuknya. Sama-sama X pangkat X pangkat X. Tapi yang di sini apa? X pangkat X kuadrat. X pangkat X kuadrat. Kalau yang di sini X pangkat, ya X pangkat X-nya ini menjadi pangkatnya X ya. Masih ingat kita pernah menghitung ini kemarin berapa? Nilainya? Limit X. 1. Limitnya 1 ya. Jadi kalau kita lihat, kalau limit X pangkat X-nya 1, yang A ini apa bentuknya? 1 pangkat 1 pangkat 0. Yang B? 0 pangkat 1 ya. Jadi mestinya nanti kira-kira dugaannya ini akan menjadi 1 pangkat 0. Berapa 1 pangkat 0? 1 ya. Yang ini 0 pangkat 1. 0. Silakan dicoba, bisa. Ini dugaan karena kita sudah tahu ini. Ya, Anda bisa mencoba menggunakan
logaritma natural misalnya, dan yang lain. Asimtot datar dan tegak. Oke, kemudian ya mungkin itu mestinya sudah bisa kalian coba untuk soal-soal lainnya. Ya, jadi selanjutnya kita masuk bab 9 ya. Ini tentang judulnya adalah deret tak hingga. Di sini ada 9 topik yang akan dimulai dengan mendefinisikan dan melihat sifat-sifat dari barisan tak hingga terlebih dahulu. Ya, mungkin konsep tentang barisan dan deret beberapa sudah pernah dikenalkan ya di SMA untuk jenis tertentu ya. Barisan apa yang Anda kenal di SMA? Aritmatika dan geometri ya secara umum, tapi barisan itu ya tidak hanya itu, kita akan membahas yang lebih umum. Dan barisan itu sebenarnya ya tidak harus punya pola tertentu gitu nantinya. Kita bisa mendefinisikan barisan dengan cara apapun nantinya. Yang penting ya kalau kita nyatakan nanti barisan A1, A2 dan seterusnya ya kita bisa nyatakan suku-sukunya seperti apa nanti. Kemudian dari barisan ke deret, mungkin Anda sudah tahu hubungannya. Apa perbedaan barisan dengan deret? Barisan itu suku, kalau deret itu jumlah. Ya, kalau barisan itu suku-sukunya gitu ya. Bentuknya nanti A1, A2, A3, dan seterusnya. Kalau deret, ya kita jumlahkan nanti bentuknya A1 tambah A2, A3, dan seterusnya. Nah, karena kita membahas tak hingga, nah ini dijumlahkan hingga tak berhingga banyaknya gitu. Jadi ini tuh banyaknya suku-suku di barisan itu tepat sama dengan banyaknya bilangan asli gitu ya. Makanya nanti di awal ini nanti kita mendefinisikan barisan itu sebagai fungsi dari bilangan asli sebenarnya. Kalau Anda punya fungsi yang domainnya itu bilangan asli, sama dengan sesuatu n bilangan asli. Bilangan asli kan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. F1, F2, F3, dan seterusnya itu akan membentuk sebuah barisan. Nah, dari 92 sampai 97 ya sampai selesai sebenarnya ini sudah tentang deret semua. Pengertian dari deret, kemudian di sini ada 2 topik tentang deret positif. Ada yang disebut uji. Uji apa di sini? Di sini adalah uji kekonvergenan. Jadi di integral sudah dibahas, di integral tak wajar tentang konvergen itu. Konvergen itu didefinisikan sebagai sesuatu limit ya, yang nilainya ada dan bukan tak hingga. Nah, nanti deret juga seperti itu. Karena deret itu penjumlahan dari suku-suku, kalau dijumlahkan terus tak berhingga banyaknya, apa yang terjadi? Apakah dia menuju ke satu nilai atau tidak gitu. Kalau menuju ke satu nilai kita katakan konvergen, kalau tidak kita katakan divergen. Ini khusus untuk deret positif. Kemudian bagaimana kalau deretnya berganti tanda, tidak hanya positif suku-sukunya, kemudian deret pangkat. Nanti deret pangkat itu seperti polinomial tapi derajatnya nanti tak berhingga banyaknya gitu. Jadi seperti deret. Jadi ada X pangkat 1, X pangkat 2, dan seterusnya. Saya beli makan sekarang udah cepet. Oh iya. Ya, jadi barisan itu didefinisikan sederhananya adalah fungsi domainnya bilangan asli, daerah hasilnya bilangan real.
Ya, bisa disajikan dengan bentuk AN gitu atau dijabarkan A1, A2, A3. Nah, ini contoh penyajian barisan. Ditulis polanya misalnya. Atau ditulis rumusnya secara eksplisit. Bn sama dengan 2 pangkat N. N-nya bilangan asli lebih dari sama dengan 1. Kalau N-nya 1, N2, dan seterusnya. Bisa juga sukunya tidak terkait oleh N, berarti setiap C1, C2, dan seterusnya sama-sama 2pi. Ini barisan konstan. Bisa juga barisan dinyatakan dengan rekursif. Misalnya, A1-nya 2, kemudian untuk N yang lebih besar sama dengan 2, aturannya seperti ini. Kira-kira barisan apa yang dihasilkan dari sini? A1-nya 2, A2-nya berapa? Berarti 3 kali 2, 3 kali A1 dikurang 4. A1-nya 2, berarti A2-nya 2. A3-nya 2. Nah, ini contoh. Contoh lagi bisa juga misalnya pakai B, B1-nya 1, B2-nya 1. Nah, kemudian dari 3 nilai BN-nya ditentukan oleh 2 suku sebelumnya. Misalnya BN-1, BN dikurang 2 untuk N lebih besar dari 3 misalnya. Kalau ini hasilnya apa barisannya? 1, suku keduanya 1, suku ketiganya 2, Pak. 2, suku keempat 3, Pak. suku kelima 5, Pak. kemudian 8. 8, ya, dan seterusnya. Ya, ya mungkin itu saja dulu. Ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Saya cukupkan dulu. Ya, sampai jumpa hari Senin. Jangan lupa Senin di 1 jam terakhir ada KBF yang pertama. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam, kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Halo, Pak. Ya. Izin bertanya, untuk UAS UTS itu ada aturan kalkulatornya nggak, Pak? Saya belum tahu ya. Kalau dulu sebelum pandemi, ujian luring itu nggak pakai kalkulator. Jadi close book dan nggak pakai kalkulator. Kalau sekarang tidak tahu, kalau memang formatnya sama bisa jadi seperti itu. Tapi kalau menyesuaikan dengan semester lalu saya juga nggak tahu, bisa jadi. Mungkin ada aturan update nanti saat mau ujian. Nah, untuk ini gimana ya Pak jadinya? Ini kan lagi gelombang ketiga ya. Itu udah ada kayak detail-detail lanjutan belum tuh Pak tentang offline-nya gitu? Oh, belum ada. Belum ada ya? Sejauh ini saya belum ada info. Ya pasti nanti. Mungkin lebih, bukan dari saya mungkin ya infonya. Mungkin dari TPB yang lebih itu. Kalau saya sendiri belum ada info. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Maaf Pak, saya ingin izin bertanya. Ya, silakan. Nanti di KBF kan ada soal esai ya Pak. Kalau esai apakah boleh langsung pakai rumus yang diturunkan ya Pak? Contohnya kayak rumus reduksi itu kan hasil penurunan dari integral parsial. Boleh aja, selama udah pernah dibahas ya. Terus tuliskan juga dengan Berarti rumus harus reduksi. tuliskan langkah-langkah penurunannya. Langkah penurunannya nggak usah. Tapi yang Anda tulis itu ada alasannya gitu. Oh, oke, terima kasih Pak.